Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jelita, Prodi S1 Farmasi, NIM 2048201097, kelas 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kimia kualitatif farmasi. Materinya yaitu sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Yang pertama yaitu sulfonamida. Sulfonamida merupakan kelompok zat antibakteri dengan rumus H2N, Ce6, H4, SO2, NHR. Pada prinsipnya, senyawa ini digunakan untuk menghadapi berbagai infeksi. Sulfonamida merupakan kemoterapik yang pertama digunakan secara sistematik untuk pengobatan dan pencegahan penyakit infeksi pada manusia. Fungsi sulfonamida berfungsi untuk menghambat biosintesis bakteri asam folat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel. Cara kerja sulfonamida yaitu cara meningkat dan menghambat enzim tertentu. Enzim yang sangat penting untuk sintesis folat dan nutrisi penting. Sintesis folat tubuh reaksi kimia yang terdiri dari dua molekul yaitu DHPP dan PABA yang dikatalisis oleh DHPS. Sifat umum sulfonamida bersifat amorfer dengan asam mineral HCl yang akan membentuk garam HCl yang larut dalam air. Dalam suasana basah, NaOH akan membentuk garam yang larut dalam air. Yang kedua, kelarutan. Dalam bentuk bebas umumnya tidak larut dan sangat lekar larut dalam air, eter, CHCl3. Sedikit larut dalam etanol dan aseton. Mudah larut dalam asam mineral encer dan larut di alkil hidrosida. Dalam bentuk garam, natrium mudah larut dalam air, suka larut dalam pelarut organik. Penggunaan sulfonamida yaitu untuk infeksi saluran kemih, infeksi mata, radang usus, malaria tropika, radang otak. Uji identifikasi sulfonamida: sulfadiazim, serbuk putih atau kekuningan, tidak berbau, tidak berasa, jika kena cahaya akan semakin gelap, tidak larut dalam air, eter, CHCl3, agak sukar larut dalam asam mineral encer dan alkil hidrosida. Yang kedua, sulfadimidin, serbuk kristal atau kuning gading, tidak berbau, agak pahit, suka larut dalam air, larut dalam 120 bagian etanol, tidak larut dalam eter, larut dalam 30 bagian aseton, larut dalam asam mineral encer, larut dalam alkil hidrosida dan karbonat. Yang ketiga yaitu sulfamerazim, serbuk putih kekuningan, tidak berbau, rasa agak pahit, jika kena cahaya lama-lama menjadi gelap, suka larut dalam air, CHCl3 dan eter, agak suka larut dalam etanol dan aseton, mudah larut dalam asam mineral encer larutan alkil hidrosida. Yang kedua yaitu antihistamin. Antihistamin adalah larutan bahan obat yang digunakan untuk menghambat efek histamin terhadap tubuh. Merupakan senyawa nitrogen yang bersifat basa, sebagian besar dapat bereaksi dengan asam membentuk garam yang larut dalam air. Antihistamin merupakan suatu zat yang mengurangi atau menghalangi efek histamin pada tubuh dengan jalan memblok reseptor histamin. Fungsi antihistamin memiliki peran utama dalam proses peradangan dan pada sistem daya tangkis. Kerjanya berlangsung melalui 3 reseptor H1, H2, dan H3. H1 blockers antihistamin klasik generasi ke-1, prometazim, oxomemazim, dan tripenamin. Generasi kedua yaitu acetamizole, terfenadin, H2 blockers menghambat asam. Contohnya yang banyak digunakan di rumah sakit adalah simetidin, ranitidin, famotidin, nirazitidin, dan roxatidin.
Sifat umum antihistamin umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau, rasa pahit. Garam antihistamin umumnya larut dalam air, suka larut dalam pelarut organik. Reaksi umumnya dengan asam pekat umumnya menghasilkan warna. Jika diendapkan dengan air, warna berubah atau hilang. Percobaan pendahuluan dan reaksi umum dilakukan pada analisis antihistamin antara lain. Uji identifikasi antihistamin yang pertama yaitu CTM 5 mg larutan dalam 2 ml air ditambah reagen K2HG4 basa akan menghasilkan endapan putih. Larut 5 ml larutan dalam 2 ml air ditambah 3 tetes FeCl3 kemudian dididihkan akan menghasilkan warna jingga kuning. Larutan dalam 10 mg dalam 1 ml NaNO2 1% ditambahkan 1 ml asam sulfanilat dipanaskan sampai mendidih akan menghasilkan warna jingga kuning. Larutan 5 ml dalam 2 ml air ditambahkan 1 tetes larutan KMNO4 1%, warna ungu akan hilang. Yang ketiga adalah barbiturat. Barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan untuk pengobatan kejang, insomnia, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau melalui proses pembiusan anestesi. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkat GABA. GABA adalah zat kimia yang berfungsi untuk menghambat hantaran sinyal di otak. Rumus turunan asam barbiturat yang pertama barbital veronal, yang kedua fenobarbital luminal, yang ketiga butetal soneril, yang keempat fenobarbital nembut, yang kelima alobarbital alurat, yang keenam aprobarbital dan alurat, yang ketujuh metabarbital dan gemonil, yang kedelapan fenobarbital prominal. Penggolongan barbiturat sesuai dengan lama kerjanya. Yang pertama barbiturat kerja panjang, contohnya fenobarbital digunakan untuk pengobatan kejang. Yang kedua barbiturat kerja singkat, contohnya pentobarbital, sekobarbital, dan amobarbital yang efektif sebagai sedatif dan hipnotik. Yang ketiga barbiturat kerja sangat singkat, contohnya tiopental yang digunakan untuk induksi intravena anestesi. Kegunaan barbiturat yang pertama yaitu tiopental digunakan waktu induksi pada anestesi umum, operasi yang singkat, sedasi pada analgetik regional, mengatasi kejang-kejang pada laminsia, epilepsi, dan tetanus. Yang kedua yaitu fenobarbital untuk menghilangkan anestesitas sebagai antikovulasi pada epilepsi untuk sedatif dan hipnotik. Reaksi umum barbiturat yang pertama reaksi pari, dasarnya adalah pembentukan garam CO barbital yang basa berwarna ungu. Yang kedua zat tambah CO NO3 2 dilarutkan dalam metanol tambah uap Na4OH hasilnya ungu pada sulfonamid berwarna ungu hijau, alkaloid berwarna ungu. Reaksi endapan, reaksi Milon 50 mg zat dilarutkan dalam air atau aseton tambah reaksi Milon HgNO32 Hg asetat HgSO4 terbentuk